warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Warawiri. Walkie-talkie Aura and Rizkia yang bakal membahas bahasan-bahasan menarik. Nah, hari ini spesial kita bakal membahas tentang How to fun with math. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita agar belajar matematika itu lebih menyenangkan. Nah, bersama aku Rosifal Sabila dan Aku Rizkia Fitrianisa yang bakal nemenin kalian sampai akhir acara. Oke, kenapa sih hari ini kita bakal membahas tentang how to fun with math? Karena menurut survei dari beberapa negara kebanyakan orang itu tidak menyukai matematika. Wah, kenapa tuh? Alasannya itu cukup rumit sih kalau menurut aku. Iya. Rumit tapi sederhana. Mereka itu nggak suka angka-angka. Oh iya, bener banget. Kamu pernah punya pengalaman yang kayak nyampe serem banget sama matematika, takut banget sama matematika? Pernah sih, kayaknya semua orang tuh pernah ya ada di fase itu. Kalau misalkan pengalaman aku sih dari SD, aku tuh kayak apa ya, lebih ke takut untuk belajar matematika karena takutnya tuh aku nggak bisa mengikuti pembelajaran itu gitu. Karena yang pertama ada angka-angka yang banyak gitu kan ya. Iya. Mungkin lebih ke apa ya? Takut untuk berhitung lah, takut salah gitu. Iya, bener-bener. Kan? Terus yang kedua juga aku tuh punya rasa males buat menghafal rumus-rumus. Karena matematika itu kan emang banyak rumusnya ya. Karena emang matematika itu mata pelajaran yang emang mutlak gitu. Karena memang mutlak hasilnya tuh bakal segitu. Jadi rumus-rumusnya tuh bakal banyak yang dipelajari gitu. Nah tapi semenjak aku SMA, karena pengaruh guru yang mengajarnya mungkin ya, aku tuh bisa mengikuti pembelajaran matematika itu dengan enjoy kayak gitu. Kalau kamu kayak gimana nih pengalamannya? Kalau aku sama sih kayaknya matematika, tapi karena pas waktu SD itu aku termasuk anak yang ambis. Gitu. Jadi walaupun aku nggak suka matematika, lihat teman aku yang bisa matematika, jago matematika, aku nggak mau kalah. Nah, bener banget tuh. Kalau daya saing anak itu kan tinggi banget Iya, ya, bener. kayak rivalitasnya tuh tinggi. Terus bener kayak kita pengen lebih bisa dari orang lain, kita pengen lebih dinilai sama guru dibanding teman-teman kita. Ya bener mungkin aku bisa dan mau mengikuti matematika itu karena rivalitas yang Iya, tinggi itu bener di banget. sekolah. Tapi itu SD. Karena iya. makin sini materinya makin materinya susah, ya? makin susah dan aku menemukan fashion aku di dunia lain. Oh, Jadi aku iya. kayak menyukai hal yang lain gitu ya. Tapi sampai sekarang pun aku masih mengikuti matematika. Oh, Jadi oke. kalau semales apapun ya, kayak ya udahlah, kalau nggak kita sendiri yang mau nyoba, siapa yang bakal iya. ngasih tahu kita? Bener, Apalagi bener kita banget. udah kuliah. Bener banget. Kita nggak bisa kayak nyontek dong. Iya, bener banget. Minta jawaban dong, nggak bisa. Kalau Kita dulu harus berpikir iya, ya kan? kalau mungkin waktu SMP SMA kita masih ada pemikiran kayak gitu kali ya. Iya. Kayak, udahlah nyontek aja, nggak usah belajar gitu Iya, ya. bener, Kadang pernah ada di fase itu lah. Iya, bukan pernah sih, sering aku ya. Sering sih. Karena memang di matematika itu kita kan emang udah, tadi yang aku bilang itu udah mutlak ya. Jadi Iya. kita tuh mikirnya udahlah nyontek aja, orang jawabannya bakal sama. Iya, gitu karena kan. jawabannya bakal sama itu, kita tuh kayak ya udahlah, jawaban si ini pasti benar. Iya, benar banget. Tanpa berpikir kalau misalnya kalau prosesnya salah, jawabannya juga bakal salah. Kita Bener bakal banget. ikutan salah. Iya, benar banget. Karena memang yang terpenting itu dalam belajar memang proses ya sebenarnya, Iya, benar. bukan angka. Tapi memang guru-guru itu ada beberapa yang memang hanya melihat hasil, Iya. tidak melihat proses. Dan itu aku cukup kayak sedikit kecewa dengan guru-guru yang seperti itu, apalagi kita ya sebagai calon pendidik. Nah, kita itu bisa jadiin pelajaran Iya, ya. karena kita itu pernah menjadi siswa Nah, benar banget. dengan persoalan yang sama, di mana ada guru yang memberikan kita misal satu soal, jawabannya itu harus mutlak benar 100 tanpa melihat si proses. Bener banget. Guru itu nggak tahu kita dapat 100 itu dari mana, dari Nah, nyontek bener kah? banget. Kita Nah, makanya dari itu ya, dari itu kenapa kebanyakan murid-murid itu dalam belajar itu pengennya asal 100 gak apa-apa deh nyontek. Nah, Iya. karena memang ada beberapa guru yang tidak mengapresiasi sebuah proses dari pembelajaran si peserta didik tersebut kayak gitu.
Oke, mungkin kan kita nih sebagai calon pendidik ya, apalagi sekarang matematika di era pandemi gitu kan. Belajar matematika itu cukup sulit ya di era pandemi kayak gini. Kalau misalkan offline juga kan ada beberapa anak yang memang sulit untuk mempelajari matematika, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, menurut kamu kayak gimana sih kita sebagai calon pendidik agar bisa membawa matematika itu menjadi menyenangkan gitu buat peserta didik? Kalau menurut aku itu si guru yang akan mendidiknya itu harus menyiapkan strategi pembelajaran yang cocok, pendekatan yang cocok, dan dibantu media pembelajaran yang cocok tentunya. Media pembelajaran di era pandemi itu ngebantu banget. Iya, benar sih. Contohnya kayak misalnya kita nayangin video-video lucu mungkin ya, kayak bangun ruang atau apapun yang dianimasikan ke anak di era pandemi ini itu cukup diminati kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih benar ya, tadi kita itu sebagai calon pendidik nantinya akan menjadi guru gitu ya. Kita harus melihat karakteristik siswa dulu nih. Siswa itu sukanya belajar di dalam kondisi seperti apa. Kalau misalkan nanti kita udah di kondisi offline ya, kita itu bisa mencari atau mencoba kegiatan pembelajaran yang memang baru gitu. Misalkan kita belajar di luar ruangan gitu kan, siswa itu lebih apa ya, lebih nempel kalau misalkan belajar langsung Ya mungkin melihat. dengan suasana yang baru juga. Benar banget kan, kalau di luar tuh kita nggak cuma lihat papan tulis Iya. gitu ya. Kalau di kelas kita cuma lihat papan tulis, kadang siswa itu kayak ngantuk, bosen Terus gitu ya. kita itu kayak tertutup gitu loh, Iya, kayak dibatasi oleh si ruang-ruang yang benar banget. kayak tertutup, kita nggak bisa ngelihat orang lain. Makanya itu kalau misalkan di luar kelas kan kita bisa gitu ya, misalkan dalam materi bangun ruang atau volume gitu lah ya, kita bisa mengilustrasikan si bangunan sekolah gitu kan, tapi tanpa menghilangkan materi yang kita akan pelajari gitu. Kebetulan kamu ngebahas tentang bangun ruang, aku kayak punya pengalaman Apa tuh? cukup unik ya dengan bangun ruang. Boleh, pas apa tuh? sekolah. Kamu kalau dulu pas sekolah nih ya, kita materinya bangun ruang, bangun datar. Kamu suka kayak diem terus ngebayangin gitu ya. ya, bener. Terus kayak pas pelajaran yang titik ke titik yang kayak gitu ya. Sulit ya jadinya. Titik ke Titik koordinat mungkin yang kayak gitu. yang kayak gitu. Aku suka ngebayangin misalnya ini di dalam ruangan kelas, terus Iya. ada berapa Diagonal, titiknya, ya. kayak diagonalnya ada berapa, Iya, benar banget. diagonal bidangnya ada berapa, Iya. diagonal ruangnya ada berapa, Iya, terus benar-benar. kira-kira panjangnya kayak gimana ya. Terus ada yang apa sih yang pakai- Volume. Iya. Jaring-jaring kayak Iya, gitu ya. yang jaring-jaring Iya. gitu kayak aku paling suka. Soalnya aku kayak berimajinasi, terserah aku. Ya benar banget. Karena memang matematika itu kan biasanya nih kita tuh disuruh nyari volume, disuruh nyari luas tanah, kan nggak bisa ya kalau Iya. misalnya kita langsung ngukur gitu. Apalagi kita waktu itu masih SD, SMP, SMA lah. Nah, memang matematika itu pelajaran yang memang mengharuskan gurunya itu mengilustrasikan. Jadi harus pinter-pinter mengilustrasikan sebuah materi yang dibahas kayak Iya. gitu. Bahkan bukan cuma SD doang ya, kita suka ngebayang-bayangin gitu sampai SMA juga. Sampai Kadang- sekarang? Iya, sampai Iya. sekarang sih ada materinya gitu. Kita memang masih suka membayangkan ilustrasi dari materi tersebut kayak gitu. Nah, pendapat kamu, Or, kalau suatu saat kamu mengajar, ada anak yang istilahnya bandel atau kurang mau belajar matematika, ya. gimana sih apa yang akan kamu lakukan? Iya. Oh, jadi kayak apa ya? Menghilangkan paradigma mereka tentang matematika itu menyeramkan gitu ya. Menurut aku sih ya kita yang pertama harus paham dulu ya kenapa alasan dia tuh takut belajar matematika itu kenapa gitu. Kita harus tahu dulu apakah dia memang gak bisa atau apakah dia memang males atau belum ada motivasi gitu. Nah, kita bisa apa ya? Bisa ngajak dia lah, ngasih tahu dia bahwa matematika itu tidak semenyeramkan itu gitu. Kita cari tahu dulu dia materi apa yang disuka. Misalkan dia suka, kamu suka apa nih BTW? Aku Dalam suka matematika? statistika. Oh, sama. Aku juga suka Iya. banget statistika. Apalagi pas SMA dan kemudian sekarang kebetulan kita ngebahas statistika, Iya. aku kayak aku pokoknya harus bisa. Soalnya pas SMA aku pernah bisa, masa sekarang aku gak bisa Iya. gitu. Karena memang seru ya statistika Seru. itu. Ada kayak apalagi kayak udah masukin simpangan-simpangan. Bener banget. Karena ya seperti itu. Jadi kita itu bisa
mengajak murid lah. Kamu sukanya apa gitu, kita meneliti lah ya, meneliti dia tuh sukanya apa. Nah kita boleh di mata pelajaran di materi pelajaran yang itu kita mendalaminya tuh bener-bener gitu. Nah dari situ supaya membangunkan motivasi anak untuk belajar matematika. Bener banget. Terus misalkan kita bisa apa ya, membangun suasana kelas agar lebih hidup lah gitu. Misalkan ada siswa yang suka, Bu aku tuh sukanya kalau sambil dengerin musik misalkan gitu, bisa kita taruh musik gitu di dalam kelas karena memang toh tidak mengganggu juga, asal jangan musik yang berisik gitu yang berisik. Aku juga punya pengalaman pas SMP, ada guru matematika aku yang kayak ya udah terserah kalian belajarnya mau apa, yang penting kalian harus belajar matematika sama bapak. Nah itu bapak itu kayak langsung kita pengen dengerin musik, bapaknya itu kayak langsung nyalain tip. Bapaknya itu kayak pengertian gitu loh. Malah siswa itu lebih suka yang kayak gitu Bahkan ada beberapa guru kayak boleh sambil makan gitu ya, asal kalian benar ngerjain tugasnya, jangan sampai keluar bangku gitu ya. Nah jadi kan kita itu sebagai murid juga bakal apa ya, segan lah ke gurunya gitu. Kalau misalkan guru kayak menghargai lebih kita, excited juga pas pelajarannya tuh kayak misalkan ada selanjutnya mata pelajaran ini, si bapak ini ini gitu kan, yang apa ya, ini sama ibu ini mah seru gini gitu kan. Nah dari situ mungkin dari awalnya bisa menyukai orangnya, nanti selanjutnya bisa menyukai mata pelajarannya kayak gitu. Jadi intinya kita harus apa ya, lebih mendekatkan diri lah dengan peserta didik gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana nih? Sama sih. Kan karena memang sudah pengalaman kita menjadi murid ya, pengalaman hampir 13 tahun kita menjadi murid. Jadi tahulah kayak gimana kondisi siswa yang memang malasnya tuh gara-gara apa, bikin semangatnya tuh kayak gimana gitu. Terus menurut kamu nih, kan ada yang gak cuman anak kecil doang ya yang kadang punya paradigma kayak gitu. Nah menurut kamu untuk kita nih mahasiswa lah, atau yang masih sekolah, atau buat siapapun lah, kayak gimana sih cara menghilangkan paradigma tersebut dari diri kita sendiri gitu? Kalau dari kita sendiri ya kita harus ngebangun mood dulu. Kalau ngerjain apapun, mau itu matematika atau pelajaran apapun, kita harus punya mood untuk ngerjainnya. Contohnya aku kalau misalnya lagi ngerjain tugas harus masak-masak dulu, bikin makanan-makanan kecil. Kayak nanti aku mau ngerjain matematika sambil nyemil ini. Kayak udah punya plan-plan gitu loh. Kalau kamu gimana? Jadi intinya kita harus membangun mood gitu. Aku juga sih sama ya. Jadi untuk mengerjakan apapun memang harus dengan kondisi mood yang emang baik. Kalau enggak kita juga jadi apa ya? Kalau bahasa Sundanya mah rudet lah gitu dalam rungsing dalam mengerjakan apapun gitu. Ya mungkin itu yang pertama, kita harus membangun mood dulu. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan kondisi kita ada di mana, di lingkungan yang kayak gimana gitu. Soalnya bisa jadi lingkungan sekitar kita itu nggak mendukung, kayak berisik ataupun kayak suara motor lewat apalagi kita belajar pas pandemi kayak gini, pakai Zoom, pakai Google Meet, ada ya kita lagi presentasi ada yang ngelewat berisik gitu ya. Apalagi kondisi lingkungannya misalkan mendukung untuk tidur, ya kita jadi malas ya untuk makanya kalau belajar online itu diusahakan jangan di kamar. Bener banget tuh, karena kebiasaan lihat kasur. Mau rebahan. Kayaknya aku bakal off cam. Izinnya off cam karena sinyal. Itu sebenarnya bohong ya. Karena pengalaman ya. Karena juga mungkin semua orang pernah pengalaman kayak gitu ya selama belajar online. Ya jadi kondisi lingkungan kayak gitu. Terus kondisi lingkungan apa ya? Pertemanan juga kata aku sih itu berpengaruh gitu, karena kebetulan kita juga berteman pas SMA dan itu emang berpengaruh banget ya. Berpengaruh. Kita termasuk anak yang biasa aja, tapi kita ngikutin matematika dengan baik karena suka gurunya, karena ada mata pelajaran materi yang kita suka. Bener kayak gitu. Terus kayak misalkan kita tuh tadinya nggak suka matematika, tapi teman kita tuh suka, kan kita bisa kebawa. Aku juga kebawa sama dia ya. Kebalik deh kayaknya. Bukan. Oke, kita kebawa sama teman kita. Jadi ya memang itu benar-benar berpengaruh banget gitu. Jadi menurut aku ya gitu, kita harus pertama kita harus ngebangun mood gitu ya. Terus yang kedua emang kita itu harus menyesuaikan kondisi lingkungan kayak kita kayak gitu. Ya mungkin
itu sih tips-tips Iya yang paling sih. penting untuk belajar matematika. Yang pertama itu kalian jangan takut. Iya, benar. Terus kalian juga harus punya motivasi, entah itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Kemudian kita harus menyukai minimal satu lah materi yang ada di matematika, karena walaupun kita punya stigma bahwa matematika itu menakutkan, menyeramkan, dan membosankan, atau mungkin kayak malesin gitu kan ya, itu sama sekali stigma yang buruk, karena matematika itu paling penting Benar. di antara mata pelajaran yang lain menurut aku ya. Iya, benar sih. Karena matematika itu punya nilai suatu kejujuran. Iya, benar banget. Kadang ada yang bilang katanya, Iya. aduh maaf ya, ini kebiasaan orang Sunda Orang kan. Sunda. Jadi kayak ada bahasa campuran gitu. Katanya matematika itu apa sih? Katanya kan nggak ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari, katanya gitu. Tapi kalau menurut aku, memang materi pelajarannya itu tidak semuanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi prosesnya, proses belajarnya. Coba kalau kita belajar matematika, pasti yang pertama kita harus fokus, benar Iya. nggak? Terus yang kedua, kita memang harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar gitu kan. Nah, dari kedua hal tersebut ya emang bisa diambil pelajarannya di kehidupan kita gitu. Jadi menurut aku bukan di situnya sih, bukan di materi pelajaran yang nggak ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi Prosesnya. proses dalam belajarnya itu kayak gimana. Jadi belajar matematika itu kayak hitung-hitung kita latihan menghadapi permasalahan yang akan datang. Bener banget. Sebenarnya ada orang-orang yang belum sampai ke sana gitu Iya. mikirnya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang udah sampai ke sana, belajar matematika ya udah enjoy aja, nggak usah ada embel-embel. Apa ngapain sih belajar matematika, orang nggak ada hubungannya sama kehidupan. Ya, Nah, tanpa gitu. disadari kalau misalnya kita berniaga atau apapun, kita itu pakai matematika. Sekarang kita pakai handphone buat beli kuota, kita itu pakai hitung-hitungan buat matematika. Bener Pakai banget. matematika ya teman-teman. Bener banget. Soalnya kalau nggak pakai hitung-hitungan, kita nggak akan punya prediksi. Iya, bener-bener prediksi. Ya, prediksi. Kalau kita bisa matematika walaupun sedikit, kita itu bisa memprediksikan kira-kira atau kemungkinan besar. Nah, Karena di matematika bener juga banget. kebetulan kita belajar peluang. Ih, bener, peluang tuh sebenarnya bukan hanya tentang angka ya, Iya. matematika itu. Dan memang bener tadi kata Rizky ya, bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang memang penting gitu, karena di seluruh dunia Iya. matematika itu sama, ya. nggak ada yang beda. Kalau bahasa kan di sini bahasa Indonesia, di sana bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu. Tapi kalau matematika semuanya memang Ya. sama, mutlak gitu. Mutlak. Walaupun kita belajar matematika di Inggris sekalipun jauh, Iya. 5 tambah 5 ya tetap Tetap 10. 10 gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi 2. Iya, nggak mungkin ya. Iya, gitu sih. Jadi kesimpulannya memang matematika itu adalah ilmu yang haruslah kita coba pelajari. Kalau misalkan ada di sini yang nonton belum bisa belum bisa mengikuti mata pelajaran matematika dengan baik, kita coba, gitu kalian ya. bisa sekarang ya, kalau di era digital kayak gini, kita bisa lihat di YouTube ada Farhan, ada Jerome Pauline ya. Jadi itu juga, nah itu salah satu tips juga ya untuk membangun motivasi gitu. Iya. Kalau kalian memang nggak suka lihat buku, misalnya Iya. kalian bisa lihat HP, scroll TikTok. Sekarang banyak banget materi matematika yang dipelajari di TikTok gitu ya. Kayak konten kreator kayak Farhan Jiji. Kamu suka siapa btw? Jerome Pauline itu pacar aku ya. Oh gitu, Farhan. Kalau aku Farhan Jiji mah sukanya. Aduh, kebetulan nama Udah, iya ngeri. Enggak, kita nggak akan buka aib di sini ya. Kayak gitu. Jadi menurut aku itu bisa jadi motivasi yang memang benar-benar ngebuat semangat lah gitu. Karena aku juga nih ya, pengalaman aku juga nih waktu UTBK kan ada kayak matematikanya ya. Dia ini salah satu teman aku yang sukses. Soalnya di antara di kelas cuma 2 orang yang masuk Iya. SB, dan Enggak dong. dia Tapi itu dia kayak SNM. dia itu belajarnya itu keren banget, kayak belajar matematika, terus kayak Iya sih emang. pokoknya aku lihat proses dia itu belajar dan alhamdulillahnya keterima di universitas tercinta kita ya. Ya itu aku pengalaman juga. Jadi aku kan susah ya buat Iya. membaca buku. Aku udah beli buku, tapi kayak aduh males banget kalau baca buku gitu ya. Akhirnya aku ada konten kreator YouTubers, itu tuh namanya Miracle Miracle apa Misalnya gitu. itu film Korea.
Ya, kamu suka drakor ya? Iya, iya, iya. Ya, ada Miracle si Tompul apa ya? Aku lupa lah nama konten kreatornya. Tapi aku nonton itu dan itu benar-benar nerap banget gitu. Beda lagi kalau misalnya aku baca dari buku, kadang suka aduh males lihat angkanya banyak banget gitu. Iya. Kecuali Mungkin kamu itu termasuk gaya belajar itu audio visual. Jadi bener lewat banget. video-video ya, teman-teman. Soalnya kalau yang suka baca mungkin bisa, bisa ya lihat buku. materi-materi baca buku gitu bisa. Memang gaya belajar anak-anak kan beda-beda ya. Cuman aku itu memang audio visual. Jadi apa ya? Banyak cara lah untuk menyukai pelajaran matematika gitu. Salah satunya ya tadi yang kita sudah sebutkan gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain yang menurut kalian efektif, kalian bisa mencoba itu dari sekarang. Iya. Gitu. Bener banget. Gitu. Mungkin karena udah beberapa menit juga nih kita di sini, kita juga udah haus ya. Iya. Kita butuh asupan sepertinya sekarang. Jadi mungkin cukup sekian saja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, yang mendengar ini. Boleh nanti dipromosiin ya konten kita. Semoga Kalian menghilangkan stigma kalian tidak menyukai matematika dan matematika itu menyeramkan. gitu. Semoga kedepannya kalian bisa menyukai Matematika. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa Jaga jarak, terus jangan lupa bahagia sih sebenarnya. karena memang bahagia itu mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Iya. Benar ya. Oke, mungkin segini aja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next episode.